menjadi 75.000. Yang dilakukan yang pertama apa? Tebang. Artinya apa? Dia harus keluar dari zona yang nyaman. Ketika di sana, tadi kan ada air, ada nutrisi, dia sehat. Ketika harganya berapa? Cuma 20, cuma 2 tebang. Dia harus tebang dulu, keluar dari zona nyaman. Sebagaimana telur. Tahu telur ayam? Tahu. Embrio ya. Sebelum jadi petek, saya tuh susah pakai bahasa yang. Sebelum jadi petek, telur apa ya? Anak ayam yang ada di telur itu lebih enak di dalam telur sebenarnya. Kenapa? Gak usah capek-capek cari makan, betul enggak? Gak usah makan, karena nutrisi sudah datang sendiri di dalam telur. Kemudian tidak perlu bernafas, tapi dia tetap hidup. Dia akan nyaman di situ. Tetapi dia telur. Ya. Ya begitu. Betul. Jadi ketika telur itu anak ayam masih di dalam telur, dia akan merasa nyaman. Tapi harganya dia itu ya segitu itu. Berapa per ininya? Kalau di sana 3 real. Bijian bu kalau di sana. Kalau di sini bijian berapa? 2.000. Itu telur. Selamanya dia ada di dalam telur, maka harganya 2.000 kalau belum rusak. Tetapi dia itu akan berontak. Saya tidak cukup ada di sini. Saya akan keluar dari telur ini sehingga sampai dengan 21 hari dia akan mendang-mendang. Yang gini. Wah. Kata ayam, anaknya ayam kata PT. Dia itu pertama apa? Dia pertama kesusahan. Sebagaimana kayu ketika ditebang, nggak bisa nafas, nggak bisa ini. Awalnya memang sakit. Kenapa? Karena baru ditebang. Kenapa kayak ayam kesusahan? Karena baru keluar dari cangkang, baru pecah. Yang dia lakukan adalah menyesuaikan diri, cari nafas. Itu katanya PT. Ya. Kemudian baru keluar, yang dilakukan harus apa? Menendang dulu, dia pecah. Keluar. Kemudian bagaimana? Pernah lihat ada ayam yang baru keluar dari telur? Gimana jalannya? Kenapa? Dia harus. Kenapa? Karena dia baru keluar dari zona nyaman yang namanya telur tadi, kemudian menyesuaikan diri. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan agar dia itu bertambah nilainya? Dibuang bagian yang tidak berguna. Buang dari yang tidak bermanfaat. Yang pertama apa tadi? Tebang atau keluar dari zona nyaman. Kemudian yang kedua, buang bagian yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Adik-adik semua, nonton ya? Adik-adik bisa memilih duduk-duduk di pinggir jalan, ngapain sekarang? Main mercon, ya? Ini kalau olahraga masih bagus, bengong, ngobrol, update status. Tapi kalau adik-adik bekerjanya begitu terus, ya nilainya akan begitu terus. Tetapi kalau kebiasaan yang tidak bagus itu kita buang, kita tinggalkan,
maka akan siap naik kelas. Harganya akan lebih mahal. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan supaya nilainya lebih mahal lagi? Dibuat, ditemani tadi ya. Ya. Kalau dijual ke tukang las laku tidak? Ke bengkel sepeda laku tidak? Kenapa? Karena dia tidak berada pada tempat yang tepat. Maka yang harus dilakukan agar dia naik kelas adalah tempatkan pada tempatnya. Adik-adik ada pintar menggambar, ada yang pintar melukis, ada pintar bikin jeritan, ada yang tahu bebek. Sekarang Abi tanya, mana yang lebih hebat, bebek atau elang? Yang setuju elang siapa? Baik, turun. Yang setuju bebek? Baik, turunkan. Sekarang yang lebih hebat elang siapa tadi? Satu orang? Elang. Baik, berdiri. Iya dong, harus bertanggung jawab. Dapat bintang. Namanya siapa? Dapat bintang ya? Iya, Nanti ya. Namanya siapa, dari mana? Iza. Mas Iza. Isam. Ya. Nama sekalian. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Kenapa kok menjawab elang? Lebih hebat dari bebek? Terbang. Baik, tetap di sini dulu. Terakhir yang satu orang yang menjawab bebek tadi siapa? Ngaku. Ayo. Tempatnya. Menurut keren. Ulang, diwakil ini dulu. Diwakil dulu. Ayo. Bang, ya. Bang. Ayo. Sudah sahur tadi kan ya? Belum. Ayo sini Mbak. Ayo Mbak. Sahur. Sini Mbak. Tadi Abi tanya mana yang lebih hebat antara ulang atau bebek? Nah, kenapa? Ayo. Kenapa? Ya. Apa tadi jawab masalah? Apa? Kenapa bebek lebih hebat? Sekarang Abi tanya, kenapa? Apakah anak bisa renang? Bebek bisa renang nggak? Ah, itu salah satu kehebatannya bebek. Bisa nyelem. Ada yang bisa nyemplung. Kalaupun elang bisa renang, dia nggak bisa. Mati lama-lama. Jadi mana yang lebih hebat antara elang sama bebek? Bebek. Jawabannya tergantung. Kalau lomba terbang, siapa yang lebih hebat? Kalau lomba renang, siapa yang lebih hebat? Artinya apa? Kalau dia berada di tempat yang benar, dia akan lebih hebat. Sama dengan tadi boneka. Ya. Kalau dia ditempatkan pada tempat yang benar, dia nilainya akan lebih hebat. Baik, Mas Isam, terima kasih duduk. Mbak siapa tadi belum kenalan? Mbak Ririn, terima kasih. Ya, boleh tepuk tangan buat semuanya. Habis sekarang tanya lagi, bagaimana caranya kayu bisa naik kelas? Yang pertama, terbang keluar dari zona nyaman atau zona aman. Yang kedua, ya, termasuk kebiasaan-kebiasaan kita
yang tidak bermanfaat harus dibuang. Kenapa? Karena itu menurunkan nilai kita. Yang ketiga, apa? Tempatkan pada tempatnya. Jadi adik-adik itu akan kelihatan unggul jika berada pada tempat di mana adik-adik itu unggul. Adik-adik yang jago renang bagus jika ikut lomba renang. Yang jago pidato bagus. Ya kan masing-masing. Yang jago main game biasanya ikut lomba bagus. Ya, game itu bagus, tapi sekali-sekali saja. Ya, kalau kita mesti malah tidak bagus. Ya, seperti itu. Ada yang tahu gelas? Gelas itu berasal dari apa? Kaca terbuat dari apa? Pasir. Ya, betul tidak? Kaca itu terbuat dari pasir. Namanya pasir apa? Pasir apa? Pasir kuarsa. Di kuarsa itu ada namanya kayak yang mengkilat namanya silika. Jadi dari silika itu bisa dirubah menjadi kaca, bisa berubah menjadi gelas, teko, piring dan lain sebagainya. Sekarang Nabi mau tanya, siapa yang mau makan pasir? Mau? Misalnya ada pasir kuarsa, dia pasir kuarsa, taruh di bibirnya. Buat aja. Ya. Mau tidak? Kan mau kan? Sekarang bagaimana caranya agar pasir itu menjadi gelas? Dipanaskan. Sampai meleleh, betul tidak? Dia itu dipanaskan sampai 100 derajat Celcius, kira-kira jadi enggak? Tidak jadi. Tetap pasir. Dia pertama yang dilakukan adalah dipilih mana yang kuarsa, mana yang pengotor. Diambil silikanya kemudian dibakar di dalam tanah dalam suhu sampai 1000 derajat Celcius. Sampai meleleh. Pernah lihat minum kan ya? Betul kan? Ya. Kemudian apa yang dilakukan? Dicetak. Dalam keadaan panas itu aja. Dicetak. Dilas. Ada yang pakai ditiup, pernah lihat ya? Ya. Jadi gelas Erlenmeyer, jadi gelas teko, ada kemudian menjadi ada pegangannya. Setelah menjadi gelas, dia ditaruh di mana? Nah, biasa sakit kalau ditaruh di dapur. Untuk kelas tertentu, ya. Gelas itu di rumah ditaruh di mana supaya bagus? Di rumah ditaruh di mana? Gelas, ada teko, di lemari. Padahal sebelumnya dia apa? Pasir. Kemudian di rumah ditaruh di lemari. Bahkan saat-saat tertentu dia berhak mendapatkan tempat yang paling istimewa. Apa itu? Bibir manusia. Loh, iya minum apa gelas? Puasa loh ya. Tetapi ketika dia masih pasir, mau nggak ambil? Begitu. Ya. Apa yang terjadi? Kenapa kok gelas bisa menjadi naik kelas seperti itu? Apa coba? Halo? Halo? Ya. Kenapa gelas kok menjadi begitu istimewa? Gak tahu? Karena dia itu sudah melalui yang namanya penempaan. Dia sudah melalui proses. Sekarang
Semuanya begini. Rahasia ya, rahasia kita aja ya. Kemudian begini. Sudah ya, dan apa diulang lagi? Oh, tahu. Begini. Tahu. Iya. Bisa? Coba lagi dulu. Ya, coba lagi. Bisa. Putar ke dalam. Sudah. Sekali lagi ya. Ini ya. Sekali lagi. Ini. Ya. Ini. Bukan. Ini. Ini. Begini. Dosa gak hidung. Puasa kok. Bisa begini ya? Bisa. Yang belum bisa siapa? Bisa semua ya? Lagi. Sekali lagi. Tahan dulu, jangan diteguk. Bisa. Gini. Sudah? Sudah? Coba perhatikan ya. Sekarang diputer begini nih. Baik. Bisa kayak gini. Baik, adik-adik semua, saya izin dulu ya. Nanti akan dilanjutkan oleh staf yang berikutnya. Kalau ada yang salah, saya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah bertahan. Ini ada yang tidur nggak tadi? Nah, terus bertahan biar menjadi catatan pribadi. Saya kuat dalam keadaan tidak nyaman. Ya. Tadi yang nanya siapa?